Keberadaan kapal selam KRI Nanggala 402 hingga Jumat tanggal 23 April pagi masih belum diketahui. Pencarian masih terus dilakukan di bagian utara perairan Bali, tempat kapal itu terakhir kali melakukan kontak pada Rabu tanggal 21 April pagi. Sehari setelah insiden itu, sejumlah fakta terkait hilangnya KRI Nanggala terungkap. Berikut rangkuman lengkapnya. Satu hari setelah insiden hilangnya kapal buatan Jerman itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan KSAL Laksamana Yudo Margono menggelar jumpa pers. Pernyataan media itu disampaikan di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam konferensi pers, KSAL Laksamana Yudo mengatakan KRI Nanggala belum bisa disebut tenggelam atau subsung. Statusnya saat ini diputuskan subluk atau kapal dalam masalah. Untuk subsung atau kapal tenggelam belum kita pastikan. Karena harus melihat langsung kapalnya, dan sampai sekarang kapal belum ditemukan, kata Yudo. Yudo juga masih memegang keyakinan 53 orang yang berada dalam kapal bisa ditemukan selamat. Alasannya dalam kondisi blackout seperti saat ini, cadangan oksigen di dalam kapal masih cukup hingga 72 jam. Itu bisa digunakan untuk 53 orang. Blackout bisa sampai hari Sabtu tanggal 24 April jam 3. 72 jam sehingga mudah-mudahan segera bisa ditemukan, sehingga cadangan oksigen masih ada, ujar Yudo. Dalam kesempatan yang sama Kapus Pen TNI Maijen Ahmad Riyad mengatakan kapal yang mulai bertugas pada 1981 itu hilang kontak saat akan meluncurkan torpedo. Ia menjelaskan pukul 3.46 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala melaksanakan penyelaman kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat melaksanakan penggenangan peluncur torpedo. Komunikasi terakhir terjadi saat penggenangan peluncur torpedo nomor 8 dari KRI Nanggala. Komunikasi dengan KRI Nanggala disebut Riyad terputus sesaat setelah Komandan Latihan memberikan izin penembakan torpedo kepada awak di KRI Nanggala. Jadi kemarin terdapat tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi berbeda. Temuan terlihat secara visual oleh pertama, heli Panther HS 4211 di posisi 07 derajat 49 menit 74 detik lintang selatan, 114 derajat 50 menit 70 detik bujur timur radius 150 meter, kata Riyad. Selanjutnya KRI Rem atau Rem Artadinata 331 melaporkan juga menemukan tumpahan minyak di posisi 7 derajat 51 menit 92 detik lintang selatan, kemudian 114 derajat 5 menit 77 detik bujur timur. Area sama kurang lebih 150 meter, lanjutnya. Di samping temuan tumpahan minyak, KRI Rem Artadinata 331 juga melaporkan mendeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Namun, belum diketahui apakah pergerakan itu adalah KRI Nanggala 402 yang hilang atau bukan. Tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam, tuturnya. Dalam pencarian TNI AL menurunkan KRI Rigel yang memiliki sonar bawah laut. Kapal ini pernah digunakan dalam pencarian pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Selain Rigel, sejumlah kapal lain milik TNI juga dikerahkan. Tidak hanya milik TNI, sejumlah instansi seperti Polri juga memberikan bantuan kapal pencarian untuk menemukan KRI Nanggala. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kapal tersebut memiliki kemampuan sonar. Kami dari kepolisian mengirimkan kapal-kapal kami yang kebetulan ada di NTT, Bali dan Jawa Timur, dan kemudian juga kami mengirimkan sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 km yang biasa kami gunakan untuk mendeteksi pesawat tenggelam, kata Sigit. Dari luar negeri, bantuan kapal pencari juga datang dari pemerintah Malaysia. Menhan Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengirimkan kapal MV Megabakti. Kapal itu sudah berangkat dari kota Kinabalu di Malaysia menuju perairan Bali. Selain Malaysia, Kemenhan juga telah menyampaikan permohonan bantuan pencarian kepada beberapa negara. Setidaknya ada 3 negara yang merespons permohonan tersebut yakni Australia, Singapura, dan India. Angkatan Pertahanan Australia akan membantu pencarian dengan berbagai cara semampu kami, kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne kepada radio ABC, dilansir Reuters. Kami mengoperasikan kapal selam yang sangat berbeda dengan kapal ini KRI Nanggala 402, namun, Angkatan Pertahanan Australia dan Badan Pertahanan Australia akan bekerja sama dengan operasi pertahanan di Indonesia untuk menentukan apa bantuan yang dapat kami lakukan, lanjut Payne. Menhan Prabowo Subianto menuturkan, kehadiran kapal selam sebagai alutsista Indonesia penting. Meski begitu operasional kapal tersebut tidaklah mudah. Yang perlu digarisbawahi apalagi masalah operasional kapal selam ini salah satu di dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang kompleks, sulit dan berbahaya, kata Prabowo. Untuk menjadi awak kapal selam, kata Prabowo dibutuhkan mental yang baik.
terutama dalam menghadapi situasi seperti yang dialami KRI Nanggala. Untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus, tidak semua mampu di situasi seperti ini, kata Prabowo. Indonesia bukan negara pertama yang menghadapi musibah dengan kapal selam. Setidaknya menurut Prabowo Rusia juga pernah mengalami hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Prabowo berharap dalam kasus di Indonesia awak kapal bisa ditemukan selamat. Jadi itulah banyak negara menghadapi situasi seperti ini, kalau tidak salah beberapa tahun lalu Rusia juga menghadapi seperti ini, kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan mereka. Oksigen masih cukup dalam beberapa hari. Kita optimis berharap yang terbaik, kata Prabowo. Jangan lupa like, subscribe dan share. Karena semua itu gratis.